Kalian pernah nggak sih ngalamin overload informasi? Dengan begitu banyak informasi yang datang dari berbagai arah, dari media sosial, berita online, hingga obrolan sehari-hari. Semuanya seperti membanjiri pikiran kita tanpa henti. Di era digital seperti sekarang, kita seringkali dihadapkan pada berbagai informasi yang datang silih berganti. Ada yang bermanfaat, ada juga yang menyesatkan. Nah, disinilah kemampuan berpikir kritis kita menjadi sangat penting. Tapi, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan cara yang logis dan objektif. Ini bukan sekedar menerima apa yang kita lihat atau dengar begitu saja, tetapi mempertanyakan, mencari bukti, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum kita mengambil kesimpulan. Berpikir kritis membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah dengan lebih efektif, dan melindungi diri kita dengan informasi yang menyesatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini membantu kita untuk tidak mudah tertipu, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada opini orang lain. Jadi, kenapa berpikir kritis itu penting? Karena di dunia yang penuh dengan informasi dan opini, kemampuan ini membantu kita untuk memilah mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang enggak. Dengan berpikir kritis, kita bisa menghindari kesalahan dan meminimalisir pengaruh negatif, entah di sekolah, tempat kerja, atau bahkan kehidupan pribadi. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan yang paling berharga yang bisa kita miliki. Nah, di video kali ini, gue akan bahas 10 tips untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perbanyak baca buku. Membaca buku adalah cara yang efektif untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Buku-buku ini seringkali menawarkan perspektif yang mendalam dan terstruktur, yang dapat membantu kita belajar bagaimana menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Misalnya, buku-buku tentang sejarah, psikologi, atau self-improvement bisa memberikan kita wawasan yang luas dan mendalam tentang topik tertentu. Selain itu, membaca buku juga melatih kita untuk berkonsentrasi dan memahami informasi yang kompleks. Membaca buku tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melatih otak kita untuk terus berpikir kritis. Ketika kita membaca, kita ditantang untuk memahami konsep-konsep baru, menganalisis argumen, dan menghubungkan ide-ide yang berbeda. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis. Selain itu, membaca buku dari berbagai genre dan penulis yang berbeda juga membantu kita melihat dunia dari berbagai perspektif, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu tidak konsumsi informasi secara mentah-mentah. Saat kita menerima informasi, baik itu dari berita, media sosial, atau obrolan sehari-hari, penting untuk tidak langsung percaya begitu saja. Selalu periksa sumbernya, cari bukti yang mendukung, dan bandingkan dengan informasi lain sebelum kita menyimpulkan kebenarannya. Misalnya, jika kita membaca sebuah berita yang mengejutkan di media sosial, alangkah baiknya kita mencari informasi tambahan dari sumber yang lebih kredibel seperti situs berita ternama atau jurnal ilmiah. Mengonsumsi informasi dengan kritis berarti kita tidak hanya menerima apa yang disampaikan kepada kita, tetapi juga mempertanyakan dan mengevaluasi informasi tersebut. Ini bisa berarti memeriksa sumber informasi, mengevaluasi kredibilitas penulis, dan mencari bukti tambahan yang mendukung, atau membantah informasi tersebut. Dengan melakukan ini, kita dapat menghindari informasi yang menyesatkan dan kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu banyak bertanya. Jangan ragu untuk bertanya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan seperti mengapa, bagaimana, dan apa akan membantu kita menggali lebih dalam dan memahami suatu informasi dengan lebih baik. Bertanya tidak hanya membuat kita lebih paham, tetapi juga mendorong kita untuk terus mencari pengetahuan baru. Selain itu, bertanya juga menunjukkan bahwa kita tertarik dan peduli pada topik yang dibahas, yang pada gilirannya dapat mendorong orang lain untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Mengajukan pertanyaan adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Dengan bertanya, kita dipaksa untuk merenungkan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pertanyaan juga membantu kita untuk mengidentifikasi asumsi yang kita buat, mengevaluasi argumen yang disampaikan, dan mencari bukti yang mendukung atau membantah informasi tersebut. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu berlatih memecahkan masalah.
mencari tantangan dan masalah untuk dipecahkan, baik itu dari teka-teki, permainan logika, atau situasi di kehidupan nyata. Berlatih memecahkan masalah akan melatih otak kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, bermain permainan seperti sudoku atau catur bisa membantu melatih kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan berpikir beberapa langkah ke depan. Selain itu, mencoba menyelesaikan masalah sehari-hari dengan pendekatan yang berbeda juga bisa menjadi latihan yang baik. Memecahkan masalah adalah salah satu cara terbaik untuk melatih otak kita untuk berpikir kritis. Ketika kita dihadapkan pada masalah, kita dipaksa untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mencari solusi yang efektif. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, memecahkan masalah juga bisa membantu kita untuk mengembangkan keterampilan kreatif kita, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu diskusi dengan orang lain. Diskusi atau debat yang sehat dengan orang lain dapat membuka wawasan kita terhadap sudut pandang yang berbeda. Ini membantu kita memahami bahwa ada banyak cara untuk melihat suatu masalah dan bahwa perspektif kita bukan satu-satunya yang benar. Misalnya, berdiskusi tentang topik-topik kontroversial seperti politik atau agama bisa membantu kita memahami sudut pandang orang lain dan memperkaya pemahaman kita. Namun, penting untuk selalu menjaga diskusi tetap sehat dan menghormati pendapat orang lain. Berpartisipasi dalam diskusi atau debat adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Dalam diskusi, kita dipaksa untuk mendengarkan dan mengevaluasi argumen orang lain, serta menyusun dan menyampaikan argumen kita sendiri. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, berdiskusi dengan orang lain juga membantu kita untuk mengembangkan keterampilan komunikasi kita, yang merupakan bagian penting dari berpikir kritis. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu berlatih menulis esai atau artikel. Menulis esai atau artikel tentang topik tertentu bisa menjadi latihan yang baik untuk berpikir kritis. Saat kita menulis, kita perlu mengorganisir pikiran kita, mencari bukti yang mendukung, dan menyusun argumen dengan logis. Ini membantu kita untuk lebih memahami topik yang kita bahas dan meningkatkan kemampuan analisis kita. Selain itu, menulis juga melatih kita untuk menyampaikan pikiran kita dengan jelas dan terstruktur, yang merupakan keterampilan penting dalam berpikir kritis. Menulis adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Ketika kita menulis, kita dipaksa untuk mengorganisir pikiran kita, mengevaluasi informasi, dan menyusun argumen yang logis. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu melakukan penelitian sendiri. Lakukan penelitian sendiri tentang topik yang menarik minat kalian. Misalnya, jika kalian tertarik pada isu lingkungan, cari tahu lebih banyak tentang perubahan iklim, dampak polusi, atau upaya konservasi. Penelitian sendiri memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam, menemukan informasi yang lebih akurat, dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang suatu topik. Selain itu, ini juga membantu kita mengasah keterampilan analisis dan evaluasi kita. Penelitian adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Ketika kita melakukan penelitian, kita dipaksa untuk mencari dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber, serta menyusun dan menyampaikan temuan kita dengan cara yang logis. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu mengikuti kursus atau workshop. Mengikuti kursus atau workshop tentang topik tertentu dapat membantu kita memperdalam pengetahuan kita dan melatih kemampuan berpikir kritis kita. Misalnya, mengikuti kursus online tentang logika atau filosofi bisa membantu kita memahami cara berpikir yang lebih sistematis dan kritis. Selain itu, workshop juga seringkali menawarkan kesempatan untuk berdiskusi dan berdebat dengan peserta lain yang bisa membuka wawasan kita terhadap sudut pandang yang berbeda. Mengikuti kursus atau workshop adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Ketika kita mengikuti kursus atau workshop, kita dipaksa untuk mempelajari dan mengevaluasi informasi baru, serta menyusun dan menyampaikan temuan kita dengan cara yang logis. Ini semua adalah bagian dari proses berpikir kritis yang membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu jaga pikiran terbuka. Berpikir kritis juga berarti bersedia untuk mengubah pendapat kita jika ada bukti yang kuat dan logis.
Jangan kaku dengan keyakinan kita, tapi tetap terbuka untuk belajar dan berkembang. Misalnya, jika kalian menemukan bukti baru yang bertentangan dengan keyakinan kita, alangkah baiknya kita mempertimbangkan bukti tersebut dengan objektif dan tidak langsung menolaknya. Ini membantu kita untuk terus berkembang dan menjadi lebih bijaksana. Menjaga pikiran terbuka adalah bagian penting dari berpikir kritis. Ketika kita menjaga pikiran terbuka, kita bersedia untuk mempertimbangkan sudut pandang dan bukti baru, serta mengubah pendapat kita jika ada bukti yang kuat dan logis. Ini membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi, serta membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu meditasi dan refleksi diri. Mengambil waktu untuk meditasi dan refleksi diri dapat membantu kita untuk merenungkan apa yang kita pelajari dan bagaimana kita berpikir. Ini adalah cara yang baik untuk menenangkan pikiran dan mempersiapkan diri kita untuk berpikir lebih kritis di masa depan. Meditasi membantu kita untuk fokus dan mengurangi stres yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir jernih dan logis. Selain itu, refleksi diri membantu kita untuk lebih memahami diri kita sendiri dan memperbaiki kesalahan di masa depan. Meditasi dan refleksi diri adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita. Ketika kita meditasi atau refleksi diri, kita dipaksa untuk merenungkan dan mengevaluasi pikiran dan tindakan kita, serta mencari cara untuk menjadi lebih baik di masa depan. Nah, itu dia 10 tips untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Ingat, berpikir kritis bukanlah sesuatu yang kita kuasai dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan latihan, kesabaran, dan ketekunan. Dengan mengasah kemampuan ini, kita tidak hanya akan menjadi individu yang lebih bijaksana, tetapi juga lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.